Suatu ketika ada katak yang hidup dalam sumur. Suatu hari dia bertemu katak dari samudra. Katak samudra menceritakan berbagai kisah fantastik dari samudranya dan membanggakan luasnya samudra. Tetapi katak sumur ini tidak mempercayainya. Ia meyakini sumurnya adalah bentangan air terluas dan terindah di dunia. Karena ia tidak punya perbandingan, pengalaman, dan penalaran untuk berpikir di luar itu. Maka katak samudra mengajak katak sumur ke samudra. Melihat luasnya samudra, katak sumur itu mati kena serangan jantung. Buddhisme itu juga sama. Buddha tuh mengajak kita untuk melihat, ya ternyata segala sesuatu adalah kosong. Jadi it could be mind blowing gitu loh. It could be mind blowing if you realize it seperti itu. Walaupun dikata realisasi belum tentu mematikan. Kita tidak harus seperti katak sumur yang tewas ketika dihadapkan dengan kekosongan. Jika katak samudra sedikit lebih belas asih dan piawai, ya mungkin sudah jadi pemandu yang lebih baik dan katak sumur tidak akan mati. Barangkali katak sumur akhirnya akan pindah ke samudra. Kita tidak memerlukan bakat gaib untuk memahami kekosongan. Ini soal pembelajaran dan kemauan untuk melihat segala sesuatu dalam hal bagian-bagiannya serta sebab dan kondisi yang tersembunyi. Dengan wawasan semacam itu, kita jadi seperti penata panggung atau juru kamera yang pergi ke bioskop. Para profesional bisa melihat melampaui yang kita lihat. Mereka melihat bagaimana posisi kamera, lensa, dan peralatan pencahayaan seperti apa yang dipakai, bagaimana kerumunan orang dibikin komputer, dan semua teknik pembuatan film lainnya yang tidak disadari penonton. Sehingga bagi mereka, berbagai ilusi itu terwujudi. Namun, para profesional itu masih sangat bisa menikmati ketika mereka ke bioskop. Inilah contoh humor transendental Siddhartha. Nah, itu maksudnya apa? Keren kan cara penjelasannya? Bahwa bagi kita orang biasa, pergi menonton sebuah film, let's say Avenger misalnya, film Avenger. Bahwa bagi saya yang nonton film Avenger, kesannya keren. Gitu. Wah, heboh. Ya toh, dengan segala macam efeknya dan segala macam. Tapi bayangkan si orang pembuat filmnya, si sutradaranya, kameramennya, tukang filmnya, artisnya bahkan, yang menonton filmnya sendiri yang dia bikin, dia akan paham bahwa itu yang keren-keren itu kan green screen. Itu kan semua CG, computer graphic. Itu ketika saya terbang itu ada tali di pinggang saya mengikat saya sehingga terlihat saya sedang terbang. Itu semua BS. Itu semua bullshit gitu loh. Ya toh? Itu kan yang ekstrim gitu loh. Gitu loh. Ya ekstrim nihil lah kita mengatakan. Kalau kita mau ke ekstrim nihil, itu semua bullshit, gua nggak mau nonton, itu semua adalah bohongan, apa ciptaan seperti itu. Yang terlalu eternalisme itu ya adalah mengagungkan karakternya, bahwa seakan-akan Iron Man itu benar-benar ada, Hulk itu benar-benar ada, Superman, Thor, Spider-Man itu benar-benar ada. Dia yakin itu ada, dan mengidolakannya, bikin posternya di kamar segede-gede gaban, kumpulin figurin-figurinnya harganya berjuta-juta dolar misalnya ya, kumpulin komik-komik aslinya gitu. Itu yang ekstrim ya. Tapi harusnya kita bisa menjadi sebagai yang jalan tengah, yaitu datang ke bioskop, tahu cara prosesnya apa, tapi kita tetap bisa enjoy nonton sebagai hiburan, dan pulang ya udah biasa aja. Kita tidak tidak melekat sama dia setelah pulang itu masih 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 ngedumel, atau setelah pulang itu masih nangis terseduh-seduh kenapa aktor utamanya mati gitu kan ya. Nah, ini sama. Contohnya sangat-sangat masuk akal sekali bahwa si pembuat film ini ketika nonton filmnya masih bisa enjoy. Seperti itu. Katakanlah ada lelaki penakut bernama Jack yang punya fobia terhadap ular. Jack berjalan ke dalam ruangan yang remang-remang, melihat ular melingkar di sudut ruangan dan panik. Ruangannya remang-remang, dia lihat sesuatu seperti ular dan dia panik. Sesungguhnya yang lihat itu adalah dasi bergarisnya Giorgio Armani. Namun dalam ketakutannya, ia salah menafsirkan apa yang ia lihat sampai ia bahkan bisa mati ketakutan, mati karena ular yang sesungguhnya tidak ada. Bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Pasti saya yakin teman-teman pernah mengalami atau tahu orang yang bisa seperti itu. Ya? Kalau sama orang lain lah, kita sendiri juga bisa begitu kan ya. Ruangan gelap-gelap, malam-malam, kebelat kencing, tapi takut hantu gitu ya, takut yang gelap-gelap nggak kelihatan.
ada bunyi apa, kira ada hantu nengok, atau kita bisa lari sendiri seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Langsung lari terbirit-birit hanya karena persepsi di kepala sendiri yang mengatakan ada hantu. Nah, seperti itu. Padahal ada atau tidak ada kita belum pasti. Nah, ini sama. Sesungguhnya yang dia lihat itu adalah dasi Giorgio Armani. Namun dalam ketakutannya, ia salah menafsirkan apa yang ia lihat sampai bahkan bisa mati ketakutan. Mati karena ular yang sesungguhnya tidak ada. Ketika menganggap dasi sebagai ular. Penderitaan dan keresahan yang ia alami adalah yang Buddhisme sebut sebagai samsara, penderitaan, sejenis perangkap mental. Nah, ini. Jadi kalau di dalam Buddhisme suka mengatakan tentang samsara, samsara itu adalah penderitaan. Jadi penderitaan apa sih? Buddha tidak menjelaskan penderitaan itu cuman hanya penderitaan fisik, bukan. Penderitaan di Buddhisme ada 3. Duka-duka, sangkara duka, duka-duka, sangkara duka, viparinama duka. Duka fisik, duka akibat perubahan, ya, dan duka menganggap adanya sesuatu yang kekal. Nah, itu. Duka akibat perubahan itu juga disebut penderitaan. Panas ke dingin menderita, dingin panas menderita, lapar kenyang menderita, kenyang ke lapar menderita, ya, pagi ke sore menderita, sore ke pagi menderita. Seperti itu. Gitu ya. Jadi menganggap kita disebutnya perangkap mental karena melihat sesuatu yang ada sebagai tidak ada, melihat sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Kita tidak bisa melihat mereka sebagai sesuatu yang saling bergantung dan tidak berdiri sendiri. Poin berikut saya ini penting sekali. Untungnya bagi Jack, temannya Jill, ini kan Jack and Jill ya. Jill masuk ruangan. Jill tenang dan waras. Nah, kamu bayangkan kamu punya teman yang fobia sesuatu, kita sebagai orang yang tidak fobia berusaha membantu. Jill tenang dan waras dan tahu bahwa Jack merasa ia melihat ular. Jill menyalakan lampu dan menjelaskan bahwa tidak ada ular, bahwa itu dasi. Buddha itu seperti itu. Jill itu adalah Buddha, atau Jill itu adalah kita yang berusaha menyadarkan teman kita. Tapi teman kita tak bisa, nggak segampang itu mengatakan itu. Hoi, membunuh tak baik. Hoi, mencuri tak baik. Hoi, membunuh, mencuri, berbuat asusila itu tak baik. Tapi bagi dia tidak bisa melihat kenyataan itu. Gitu loh. Buddha juga sama. Buddha itu seperti si Jill yang tahu bahwa si Jack sedang panik melihat sebuah dasi yang dia pikir ular. Ini susah-susah gampang. Gitu. Jill tenang dan waras dan tahu bahwa Jack merasa ia melihat ular. Jill menyalakan lampu dan menjelaskan bahwa tidak ada ular, bahwa itu adalah dasi. Ketika Jack yakin bahwa ia aman, perasaan lega inilah yang Buddhis sebut sebagai nirwana. Yang budaya keterbebasan dan kemerdekaan. Ternyata bukan ular, hanya dasi. Nah, nirwana itu juga seperti itu. Untunglah gitu loh. Saya nggak kena COVID. Untunglah saya nggak dipecat. Atau apalah, apapun itu. Jadi, untunglah. Gitu. Bebas dan merdeka. Tetapi kelegaan Jack didasari salah penalaran bahwa ia terhindar dari celaka. Walaupun ternyata tidak ada ular dan tidak ada yang menyebabkan penderitaannya sejak semula, gitu. Ya kan? Bahwa Buddha juga mengatakan bahwa penderitaan yang kamu alami harusnya tidak kamu alami. Kamu mengalami penderitaan itu adalah karena kamu menganggap ada penderitaan itu. Kalau kita bisa seperti Jill yang melihat bahwa dasi sebagai dasi dan bukan dasi sebagai ular, maka kita tidak akan ketakutan seperti si Jack gitu. Masalahnya saat ini kita begitu. Pada kenyataannya saat ini kita begitu. Contoh sederhana COVID. Pada saat ini kita begitu. Saking takutnya kita dengan COVID, kita nggak berani keluar rumah. Satu ekstrim lagi, saking cueknya kita sama COVID, tidak percaya adanya COVID. COVID is a big conspiracy. Kita tidak peduli dengan pakai masker dan segala macam. Tapi harusnya kita yang di tengah. Bahwa
saya akan menjaga diri saya untuk diri saya sendiri, maupun juga saya tidak mau mencelakai orang lain kalau memang saya punya virus ya. Terlepas dari saya punya atau tidak punya, saya akan menganggap saya OTG, orang tanpa gejala, agar saya tidak punya potensi untuk menyakiti orang lain. Maka saya pakai masker. Jadi, based on compassion, kita menggunakan masker agar saya tidak mencelakai orang lain. Bukan urusan COVID itu konspirasi, atau bukan urusan ketakutan yang begitu berlebihan terhadap COVID akan kematian. Membuat takut mati. Karena kita takut mati, maka kita mati-matian jaga diri kita. Seperti itu. Keren kan? Bisa lihatnya seperti itu. Bahwa atas dasar saya ingin melindungi orang lain, terlepas dari saya punya atau tidak punya, saya anggap saya punya, agar saya punya kewajiban untuk menjaga orang lain agar bukan celaka gara-gara saya. So based on compassion. Penting untuk dipahami bahwa dengan menyalakan lampu dan menunjukkan bahwa tidak ada ular, Jill juga mengatakan bahwa tidak ada lenyapnya ular. Dengan kata lainnya, tidak bisa mengatakan ularnya sudah pergi sekarang. Nggak begitu. Karena memang tidak pernah ada ular di sana. Ia tidak membuat ular itu hilang, sama seperti Siddhartha tidak menciptakan kekosongan. Inilah sebabnya Siddhartha berkekeh bahwa ia tidak dapat menghilangkan penderitaan orang lain dengan melambaikan tangannya. Nah, inilah kunci yang paling penting. Maksudnya dalam urusan penciptaan dan segala macam ya, di Buddhisme itu ini, kalimat ini. Kalau Buddha bisa membebaskan orang dari penderitaan, maka harusnya atas belas asih beliau yang luar biasa besar, harusnya kita tinggal dicomot dari samsara penderitaan ini, pindah ke nirwana, keabadian, kebahagiaan yang abadi. Harusnya dia tinggal comot dong. Tapi ternyata tidak bisa, karena begitu. Ia tidak dapat menghilangkan penderitaan orang lain dengan melambaikan tangannya. Sama juga ia tidak bisa menghukum orang yang melakukan sesuatu yang buruk. Karena dia tidak menciptakan ataupun membuat hukum, tapi dia menemukan. Keterbatasannya pun tidak bisa dianugerahkan ataupun dibagi sedikit-sedikit seperti membagi hadiah. Oke, kamu dikasih kemampuan terbang, kamu dikasih kemampuan panjang umur, kamu dikasih kemampuan baca pikiran. Nggak bisa begitu juga. Yang ia bisa lakukan adalah menjelaskan dari pengalamannya sendiri bahwa tidak ada penderitaan sedari mula yang bagaikan menyalakan lampu untuk kita. There is no original sin according to Buddhism. Seperti itu. Ketika Jill mendapati Jack terpaku dalam ketakutan, Jill punya beberapa pilihan. Ia bisa langsung menunjukkan bahwa tidak ada ular, atau ia bisa menggunakan cara piawai seperti menggiring ular itu keluar ruangan. Tetapi jika Jack begitu ketakutan sampai tidak mampu membedakan ular dengan dasi, bahkan dengan lampu menyala, dan jika Jill tidak piawai, Jill malah bisa memperburuk keadaan. Jika ia melambaikan dasi itu ke depan wajah temannya, suka begitu kan kita waktu kecil kan ya. Ke depan wajah temannya, Jack bisa mati karena serangan jantung. Namun jika Jill cerdik dan melihat bahwa Jack sedang dalam delusi, ia bisa mengatakan, iya, aku lihat ularnya. Dan dengan hati-hati mengeluarkan dasi itu dari ruangan supaya Jack merasa aman untuk sementara. Mungkin kelak kalau Jack santai, ia bisa dibimbing perlahan-lahan sampai melihat bahwa tidak pernah ada ular sama sekali sedari awal. Ya, sama. Ini sangat bijaksana sekali. Ini sama kayak mengatakan, saya punya teman yang takut ketinggian. Dia takut ketinggian. Kita yang tidak takut ketinggian, berusaha menjelaskan kepada dia bahwa tidak ada yang perlu lu takutin, bro. Ini aman, nggak ada bahayanya. Lu aman di sini, tenang aja, kagak bakal ngefek. Begitu kan? Kita berusaha menasihati orang dengan cara seperti itu kayak kata istilahnya menabur garam ke lautan. Gitu loh. We have to use our wisdom and skillful means. Nah, skillful means di sini apa? Ya seperti itu. Iya, aku lihat ularnya dan hati-hati mengeluarkan dasi itu dari ruangan supaya Jack merasa aman untuk sementara. Mungkin lain kali ketika dia sudah tenang, bisa dibimbing perlahan-lahan sampai melihat bahwa tidak pernah ada ular sama sekali.
Seperti itu, ya. Jika Jack tidak pernah masuk ke dalam ruangan itu, jika tidak ada salah pengertian, maka semua skenario melihat ular atau tidak melihat ular ini tidak berlaku. Tetapi karena ia melihat ular dan terperangkap dalam skenario, dan karena ia lumpuh oleh ketakutannya, ia menginginkan cara melarikan diri. Gitu. Ajaran Siddhartha adalah metode untuk keterbatasan semacam ini. Dharma kadang dianggap sebagai jalan suci, meskipun tegasnya tidak ada keilahian dalam Buddhisme. Jalan adalah metode atau alat yang menuntun kita dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, jalan menuntut kita dari kekelirutahuan menuju tiadanya kekelirutahuan. Gitu loh. Apakah menjadi seorang Buddhis harus merubah pakaian kita, merubah penampilan kita dan segala macam? No, it's just a method. Berarti bahwa jangan-jangan walaupun saya misalnya walaupun saya seorang Kristen atau seorang Katolik, tapi pola pikir saya bisa jadi sesuai dengan Buddhisme. And nothing wrong with that. Kita tidak dikatakan bahwa saya mengkhianati agama saya atau apapun itu gitu loh. It's just a method to make you happier, to make you a wholesome people, to make you a better person gitu. Ya kan? Kan seperti itu aja. Jalan kalau cocok ikutin, kalau nggak cocok yang tinggalin. Gitu. Jalan adalah metode atau alat yang menuntun kita dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, jalan menuntun kita dari kekelirutahuan menuju tiadanya kekelirutahuan. Kita memakai kata suci atau mulia karena kebiasaan Dharma mampu membebaskan kita dari ketakutan dan penderitaan yang umumnya merupakan peran ilahi. Meskipun Siddhartha tidak bisa menghapus penderitaan dengan ayunan tongkat atau dengan kesaktian, ia sangat piawai dalam menyalakan lampu. Nah, ia sangat piawai dalam menyalakan lampu. Apa maksudnya? Buddhisme mengajarkan banyak cara menuju Roma gitu loh. Dari there is no one strict way bahwa kamu untuk mencapai kebahagiaan jalannya hiji deui, satu doang. Enggak begitu. Justru banyak seperti itu. Ia menyediakan banyak jalan dan metode untuk menemukan kebenaran. Ia menyediakan pada kenyataannya ada puluhan ribu jalan untuk diikuti dalam Buddhisme. Mengapa tidak disederhanakan menjadi satu metode saja? Alasannya adalah, seperti beragam obat dibutuhkan untuk beragam penyakit, beragam metode dibutuhkan untuk beragam jenis kebiasaan, budaya, dan sikap. Penyakit yang berbeda juga tentu membutuhkan obat yang berbeda, dan kita semua sakitnya kan beda-beda. Ada yang sakitnya angkuh, ada yang sakitnya males, ada yang sakitnya melekat, ada yang sakitnya egois, ada yang sakitnya iri hati, ada yang sakitnya dengki, ada yang sakitnya cemburu. Macam-macam lah. Maka metode untuk menyembuhkannya juga beda-beda dong. Pemahaman kita tentang bakso terenak di dunia aja berbeda-beda. Oh, menurut lo bakso yang paling enak yang mana? Semua orang punya persepsinya masing-masing. Ya, ya. Yang mana yang diikuti tergantung pada keadaan pikiran murid dan keahlian yang dimiliki guru. Banyak jalan yang ditawarkan oleh Buddhisme tergantung dengan kita cocoknya apa. There is no one way gitu. Macam-macam. Teman-teman demennya filsafat dan membaca buku, maka ya bacalah banyak-banyak buku sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang sukanya turun ke lapangan, aktif bekerja, membantu banyak makhluk, ya silahkanlah banyak-banyak baksos, ikut organisasi sosial misalnya. Atau teman-teman banyak yang sukanya merenung dan berpikir, menganalisa sesuatu, ya kan? Ya silahkanlah masuk ke jalur-jalurnya meditasi ataupun pertapaan. Yang lebih suka ke dunia-dunia sunyi, misalnya seperti itu. Atau yang sukanya ceramah-ceramah seperti saya, banyak ngomong di depan umum, gitu kan ya. Ya silahkanlah dijalani seperti itu. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing saja. Seperti itu. So, choose the path that you want, gitu. Choose the path that you feel comfortable with. Cara Buddha mengajar Dharma sebagai placebo. Sebagai placebo. Sebagian orang berpikir bahwa aturan ketat dan perbuatan bajik adalah inti ajaran Buddha, namun ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak metode piawai Buddha. Ia tahu bahwa tidak semua orang mampu langsung memahami kebenaran tertinggi itu gue, nggak bisa. Sulit bagi kebanyakan orang untuk mencerna konsep seperti neraka hanyalah persepsi agresifmu sendiri. Nah, ini sulit. Jadi gini, bagaimana caranya bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak misalkan, anak kecil itu tidak bisa kita jelaskan hal-hal yang terlalu mendetil. Karena otak dia pada saat itu belum berkembang sempurna
Sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu, kita berusaha menjelaskannya sesederhana mungkin. Kita akan suka ngomong ketika anak kita bertanya hal-hal yang butuh penjelasan panjang lebar, kita mengatakan, tunggu kamu lebih besar ya dek, nanti kamu akan paham dengan sendirinya. Sama dengan hal seperti ini, bahwa Buddha juga mengajarkan orang itu tergantung dari kemampuan ketika itu, dia butuhnya apa. Seperti itu. So we have to use wisdom and skillful means. Ya. Jadi ketika orang-orang yang butuh dikatakan bahwa dia butuh tipe yang butuh ditakut-takutin supaya dia jadi baik, maka dikatakanlah ada neraka. Tapi orang-orang yang punya pemahaman tinggi, sufi, filsuf, dan segala macam, mungkin mereka akan yakin bahwa neraka itu tak ada. Neraka itu hanyalah ciptaan dari pikiran kita sendiri. Tapi menjelaskan bahwa neraka itu sebenarnya tidak eksis, itu kepada orang-orang yang tidak paham, itu akan menganggap lu gila. Kan seperti itu. Ya udah, memang tidak semua orang bisa S3 gitu. Oke. Semua orang bisa lulus SMA. Dari sekian juta orang lulus SMA, yang masuk S1 ya tidak sebanyak yang SMA, atau yang S2 lebih-lebih lagi, lebih sedikit daripada S1. Yang mau S3 lebih-lebih lagi, lebih sedikit daripada yang S2. Ya toh? Dan apakah semua orang perlu S3? Of course not, gitu loh. So, apa namanya? Ya kita demennya yang mana, ya kita pilih jalan itu. Ya, seperti itu. Ini harus cocok ini. Buddha tidak ingin Jack terperangkap dalam neraka pribadinya, namun dia juga tidak bisa menyuruh Jack untuk mengatasi persepsi dan sifat agresifnya, karena Jack masih idiot. Karena Jack masih idiot. Maka demi Jack, tekankan dengan kalimat demi. Maka demi Jack, Buddha mengajarkan bahwa ada neraka di luar sana, dan untuk terhindar pergi ke sana dan direbus di besi yang meleleh, Jack harus berhenti menuruti emosi dan perbuatan negatif dan tidak baik. Ketika karma diidentikan dengan Buddhisme, biasanya karma dipahami sebagai sistem ganjaran moral, karma buruk dan karma baik. Tetapi karma itu sekedar hukum sebab dan akibat. Jangan dikelirukan dengan moralitas atau etika. Tidak seorang pun termasuk Buddha menetapkan batasan mendasar tentang apa yang negatif dan apa yang positif. Motivasi dan perbuatan apapun yang menjauhkan kita dari kebenaran, seperti segala sesuatu yang tersusun tidaklah kekal, bisa menghasilkan konsekuensi negatif atau buah karma buruk, dan perbuatan apapun yang membawa kita lebih dekat dengan pemahaman kebenaran, seperti segala emosi itu menyakitkan, bisa menghasilkan konsekuensi positif atau buah karma baik. Pada akhirnya nanti bukan Buddha yang menghakimi. Let me repeat it again. Pada akhirnya nanti bukan Buddha yang menghakimi. Hanya Anda yang bisa benar-benar tahu motivasi di balik tindakan Anda. Nah, what I'm trying to say here, bagi teman-teman di sini yang suka dengan pola pikir seperti ini, bahwa oh tidak ada orang yang bisa menghakimi saya dan cocok, mungkin Buddhisme cocok buat teman-teman. Tapi ada orang yang merasa bahwa nggak bisa. Gue butuh ada orang yang gue takutin di atas sono, yang bisa menjudge gue kalau gue salah. Kalau gue nggak ada yang seperti itu, gue itu bisa sembarangan kemana-mana. Oke, berarti mungkin dia tidak cocok dengan Buddhisme. Terlalu bebas. Sometimes ada orang yang memang cocok dengan agama yang seperti itu, tapi kalau cocok juga dengan tipe yang, oke, aku tidak terlalu setuju dengan konsep ini dan konsep itu, mungkin di Buddhisme yang konsep yang agak-agak terlalu dalam tanda kutip bebas, tentunya ya bisa jadi juga cocok bagi sebagian orang gitu loh. Makanya ini tergantung dari kecenderungan kita, demennya apa, cocoknya apa. Itu yang perlu kita cari gitu loh. Pada akhirnya nanti bukan Buddha yang menghakimi, hanya Anda yang bisa benar-benar tahu motivasi di balik tindakan Anda. Hanya kita yang tahu kan? Kan ketika kita melakukan sesuatu, orang menganggap, loh kok kamu gitu sih loh. Kita dengan defensif mengatakan, lu kan nggak tahu apa yang gue pikirkan. Seperti itu. Ya kan ya. Dalam kisah lain, Siddhartha mengingatkan seorang tukang jagal bahwa membunuh akan menimbulkan karma buruk. Tetapi tukang jagal itu berkata, Buddha, bro, seumur hidup gua, kerjaan gua, keluarga gua, dari bapak gua, kakek gua, nenek moyang gua, kerjaan kita tukang jagal.
Gimana caranya lu suruh gua beralih profesi? Gitu loh. Buddha mengatakan, fine, oke. Gimana kalau gini? Lu setengah hari lu membunuh, setengah harinya lu berjanji tidak membunuh. Nah, ini sama. Saking wisdom and skillful-nya Buddha, oke, kamu tidak bisa berhenti membunuh 24 jam. Gimana kalau kamu berhenti membunuh 12 jam? Nanti dikurangin. Gimana kalau kamu tidak membunuh 18 jam? Gimana kalau kamu tidak membunuh 20 jam? Dan seterusnya sampai dia bisa berhenti. So, it's a gradual path. Ia bukan memberi izin tukang jagal itu untuk membunuh pada siang hari, tetapi membimbingnya untuk berangsur-angsur mengurangi perbuatan buruknya. Inilah contoh-contoh cara piawai yang dikerahkan Buddha untuk mengajarkan Dharma. Ya, Anda mungkin berpikir bahwa ini berlawanan dengan nalar. Buddha seolah menyangkal dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia tidak ada, bahwa semua kosong belaka, dan kemudian mengajarkan moralitas dan keselamatan. Namun metode-metode seperti ini diperlukan supaya tidak menakuti orang-orang yang belum siap diperkenalkan pada kekosongan. Mereka ditenangkan dan dipersiapkan untuk ajaran yang sesungguhnya. Ini seperti mengatakan bahwa memang ada ular, lalu membuang dasi keluar jendela. Metode-metode yang tak terbatas banyaknya inilah jalannya. Akan tetapi, jalan ini sendiri pada akhirnya harus ditinggalkan. Wow, this is the ultimate wisdom. Akan tetapi, jalan ini pada akhirnya harus ditinggalkan sama seperti Anda meninggalkan perahu ketika Anda mencapai tepian seberang. Keren banget. Anda harus turun dari perahu begitu Anda sampai. Pada momen terjadinya realisasi total, Anda harus meninggalkan Buddhisme. Jalan spiritual adalah solusi sementara, obat placebo yang digunakan sampai kekosongan dipahami. Kalau kita mengatakan nirwana atau surga itu adalah di seberang, dan kita menggunakan perahu agama atau perahu metode, perahu itu adalah metode untuk nyampai ke seberang. Setelah kita nyampai ke seberang, baik itu surga, nirwana, alam dewa, dan segala macam, apakah setelah nyampai di seberang, perahunya kita tenteng-tenteng di atas kepala kita? Tentu tidak. Perahunya kita tinggal. Apa artinya? Segala agama, dogma, kepercayaan, dan segala macam itu pada akhirnya kita tinggal ketika kita sudah mencapai pantai seberang kebahagiaan itu. Gitu loh. Maka Buddhisme mengatakan, lu ngapain sih fanatik-fanatik amat sama agama lu gitu loh. Lu nggak akan bawa itu. Ya, lu nggak akan bawa. Jadi ya biasa aja gitu loh. Dia hanya alat. Sama seperti teman-teman ke kantor, naik motor, sudah nyampe kantor, emang ketika naik lift motornya dibawa? Atau ke kantor naik mobil, harganya 500 juta, 1 miliar, naik Alphard, ya, macet-macetan di tol, lalu ketika nyampe kantor, emang mobilnya dibawa ke dalam kantor? Kan enggak, dia hanyalah metode. Ketika nyampai ke tujuan, metodenya kita tinggal, kita naik lift. Ketika sudah naik lift, liftnya kan juga nggak kita bawa ke ruangan kita. Nah, setelah nyampe di kantor pun, tas yang kita tenteng kan nggak kita tenteng terus, kan kita taruh deh, kita tinggal dia. Lalu keluarkan laptop, ya. Kan laptopnya juga kan nggak kita bawa selamanya, toh. Nggak akan kita pegang terus, kita akan lepas dia juga. Ya kan? Lalu pulang, turun dari lift, naik mobil, menggunakan metode lagi mobil untuk pulang ke rumah. Ketika kita menggunakan metode, menggunakan mobil kita, maka kita harus berhati-hati menggunakan si mobil ini agar kita tidak celaka dan bisa sampai. Tidak celaka itu berarti apa? Mengendarai sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku. Bersikap sopan santun di jalan, toleransi, sesama pengguna jalan, mengikuti aturan dan rambu lalu lintas, membayar biaya tol dan seterusnya segala macam, tidak menggunakan bahu jalan dan lain sebagainya sesuai dengan kecepatan yang berlaku sehingga kita selamat sampai dengan di tujuan. Dan ketika kita selamat dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, seyoknya kita selamat, setelah selamat ya mobilnya kita tinggal di parkiran lalu kita masuk ke dalam rumah. Agama harusnya bisa dilihatnya seperti itu. Dia adalah sebuah alat, sebuah metode. Ya toh? Sebuah alat, sehingga ketika sebuah alat, sebuah metode ini dikata-katain orang, hey, Alfat, bego lu.
salah, bego ngomong nggak gitu. Mobil lu jelek ya, ya udah. Kalau orang yang sangat melekat dengan mobilnya, dia akan ngamuk. Kampret lu ngatain mobil gue jelek. Bagi orang yang biasa aja, mengatakan mobil itu adalah kaleng besi berjalan, ya udah kalau jelek ya udah lu biarin aja lo bodo amat gitu loh. Kan begitu. Bahwa mobil metode kita ini dikatain atau nggak dikatain orang, dia hanyalah metode. Tidak ada yang perlu kita lindungi mati-matian dia loh. Harga diri kita tidak di mobil gitu. Segala sesuatu itu adalah kosong. Yang bikin kita menderita adalah kemelekatan kita terhadap sesuatu itu. Kita anggap dia eksis, kita anggap dia kekal, kita anggap emosi kita begitu pentingnya sehingga tidak ada orang yang boleh menyinggung kita. Jadi manfaat dari memahami itu apa? Anda mungkin masih merenungi, apa gunanya memahami kekosongan kalau gitu? Dengan memahami kekosongan, Anda tetap bisa menghargai semua yang tampak eksis, tetapi tanpa melekat pada ilusi seakan semua itu nyata dan tanpa kekecewaan terus-menerus seorang anak yang mengejar pelangi. Anda menembusi ilusi itu dan diingatkan bahwa dirilah yang menciptakan ilusi itu sedari mula. Anda mungkin masih bisa naik pitam atau terbawa emosi, sedih, marah, bergairah, tetapi Anda punya keyakinan seperti orang di bioskop yang bisa meninggalkan dramanya karena ada pemahaman jernih bahwa itu cuma film. Pengharapan dan ketakutan Anda setidaknya sedikit terurai seperti mengenali bahwa ular ternyata cuma dasi. Kalau kita belum menembusi kekosongan, kalau kita tidak sepenuhnya memahami bahwa segala sesuatu adalah ilusi, dunia ini kelihatan nyata, kasat, dan kukuh. Pengharapan dan ketakutan juga menjadi kukuh sehingga tidak terkendali. Sebagai contoh, jika Anda punya keyakinan kukuh pada keluarga Anda punya pengharapan mendalam bahwa orang tua akan merawat Anda. Anda tidak akan merasa begitu terhadap orang tak dikenal di jalan. Orang itu tidak punya kewajiban seperti itu. Memahami fenomena tersusun dan memahami kekosongan mengizinkan adanya ruang dalam hubungan itu. Seiring Anda mulai melihat berbagai pengalaman, tekanan, dan keadaan yang membentuk orang tua Anda, pengharapan Anda terhadap mereka berubah, kekecewaan Anda berkurang. Saat sebagian dari kita menjadi orang tua juga, bahkan sedikit saja pemahaman tentang kesaling bergantungan secara efektif melunakkan pengharapan kita terhadap anak yang bisa mereka tafsirkan sebagai cinta. Tanpa pemahaman itu, kita mungkin punya maksud baik untuk menyayangi dan merawat anak-anak kita. Tetapi pengharapan dan tuntutan kita bisa menjadi tak tertahankan. Ya toh? Kita merajut keluarga. Saya pengen anak saya menjadi dokter seperti saya. Saya ingin anak saya menjadi pengusaha seperti saya. Saya ingin. Jadi anak kita itu cetakan kita yang ingin kita bentuk sesuai dengan kemauan kita. Ya ketika anaknya dewasa dan terjadi konflik, ya you know why. Nah, seperti itu. Demikian pula dengan memahami kekosongan. Anda kehilangan minat terhadap semua tampilan luar dan keyakinan yang dibangun dirobohkan masyarakat. Sistem politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi global, masyarakat bebas, PBB, dan segala macam. Anda menjadi orang dewasa yang tidak begitu tertarik pada permainan anak-anak. Selama bertahun-tahun Anda telah mempercayai lembaga ini dan yakin bahwa mereka berhasil membuat sistem mereka bisa berhasil sementara sistem yang lama sudah gagal. Namun dunia ini tak kunjung menjadi tempat yang lebih aman, lebih menyenangkan, dan lebih terlindungi. Seperti itu. Ini bukan mengatakan bahwa Anda harus keluar dari masyarakat. Nah, ingat, ini terlalu ekstrim lagi nih. Punya pemahaman mengenai kekosongan bukan berarti bahwa Anda menjadi cuek, terlalu kiri. Sebaliknya Anda mengembangkan rasa tanggung jawab dan welas asih. Jika Jack menjerit-jerit, membuat keributan, memaki semua orang untuk berhenti menaruh ular di dalam rumah, dan Anda tahu itu kan delusinya, Anda akan bersimpati kepadanya. Orang lain mungkin tidak akan begitu pemaaf, sehingga Anda bisa mencoba menyalakan lampu demi Jack. Pada tataran kasar, Anda masih akan memperjuangkan hak pribadi Anda, mempertahankan pekerjaan, aktif secara politik di dalam sistem, tetapi ketika keadaan berubah, menguntungkan atau merugikan Anda sudah siap. Anda tidak meyakini secara membuta bahwa segala sesuatu yang Anda inginkan dan harapkan harus terkabul, dan Anda tidak terjerat pada hasil akhirnya. Itu. Lebih seringnya banyak dari kita memilih untuk tetap dalam gelap. Nah, ini tidak boleh. Kita tidak mampu melihat ilusi-ilusi yang membentuk kehidupan sehari-hari kita karena kita tidak punya keberanian untuk keluar dari jaringan tempat kita tersangkut. Ini yang dikatakan samsara.
Kita terperangkap di dalam samsara itu. Kita menerima nasib kita. Kita tidak mengatakan tidak ada lagi yang bisa dirubah. Saya ya begini ya karena begini. Nggak bisa berubah. Itu juga ekstrim kan ya, seperti itu. Ya. Dahulu kala ada 500 kera, salah satunya merasa dirinya sangat pintar. Suatu malam kera ini melihat bayangan bulan di danau. Jadi kera itu berpikir, bulan jatuh di dalam danau. Dia pergi ke kumpulannya, lalu, teman-teman, kita harus menyelamatkan bulannya. Gitu loh. Jadi mereka bergelayutan di pohon, ya, pohon, dahan, monyet, 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 monyet ke dasar danau. Akhirnya terlalu berat, dahannya patah, monyetnya tercebur ke dalam danau, monyet tidak bisa berenang, ya, akhirnya mereka semua mati untuk menyelamatkan bulan yang sebenarnya ilusi. Apa poinnya? Ya, kita mengejar segala sesuatu di dalam dunia ini, mengajak orang lain juga untuk mengejar segala sesuatu di dalam duniawi ini, yang pada akhirnya yang kita kejar itu sebenarnya nggak eksis. Harta, tahta, pasangan itu tidak bisa dibawa ke alam baka. Yang bisa dibawa itu adalah hanya koleksi karma baik ataupun karma buruk kita. Yang bisa kita bawa itu hanyalah uh, amalan yang telah kita kumpulkan. Berapa banyak kebajikan yang telah kita kumpulkan. Berapa banyak dosa yang telah kita hindarkan. Itu yang akan jadi judgment day-nya kita nanti belakangan. Bukan berapa harta yang telah kamu kumpulkan. Bukan berapa tinggi kekuasaan yang telah kita peroleh. Itu semua adalah kosong. Gitu? Jadi, jadilah orang yang menggunakan jalan tengah. Yaitu, nikmatilah kehidupan, tapi jangan melekat sama dia. Ketika dia ada, nikmatin. Ketika dia tidak ada, ya sudah. Seperti itu. Saya pikir saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat.